Setelah 4 tahun hadir, akhirnya Vario 160 menghadapi pembaruan nih. Sekarang namanya jadi Vario Evo 160. Kita lihat apa aja perubahan. Vario Evo 160 sekarang hadir dalam 3 pilihan varian, yaitu ada varian CBS yang ini harganya 28.525.000, kemudian ada CBS Nitro yang warnanya lebih sporty atau ada di angka 28.775.000, dan yang paling mahal ada di varian ABS yaitu 31.406.000 rupiah on road Jakarta. Nah, perbedaannya yang bisa kita lihat dari sini adalah lebih ke stylingnya aja sih. Jadi body-bodinya sekarang kerasa kayak lebih sporty, lebih banyak shapingnya kayak gini. Dan ini tuh seolah-olah emang tembus gitu buat nampilin aerodinamisnya. Dari sini bisa nembus sampai ke belakang gini. Jadi kayak seolah-olah motorsport banget ya. Dan yang saya suka adalah jadi di beberapa aksen plastik-plastik kasar hitamnya ini, dia sekarang kayak dikasih motif-motif kayak carbon fiber gini nih. Jadi banyak banget kayak di sini nih, lips di sampingnya. Kemudian juga di samping kanannya juga. Bahkan di tengah ini lebih banyak lagi nih. Lihat tuh, di batok-batoknya. Jadi banyak banget kayak aksen-aksen carbon fiber forks gitu. Bahkan sampai ke bodi samping sini dan menjelang ke bodi belakangnya gini. Keren ya? Jadi kesannya tuh emang pengen dibuat si Vario 160 Evo ini jadi lebih sporty dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahkan di sini, di splitternya juga, di antara headlamp dan DRL-nya, ada juga aksen-aksen kayak carbon fibernya gini. Jadi emang secara styling, secara body, Vario 160 ini kerasa lebih sporty lagi dibanding Vario 160 di generasi sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari samping gitu ya, ini tuh shape-nya tuh kayak ke ZX-6R gitu atau Kawasaki ZX series-nya. Jadi lampunya sipit, headlampnya terbagi menjadi 4 space. Jadi ada lampu dekat, lampu jauh. Ini untuk lampu dekatnya, untuk lampu jauhnya. Sedangkan sennya masih ada di atas kayak gini. Gitu ya. Dan untuk spakbor depannya ada jambangnya sedikit ke bawah, ke shock breakernya. Dan remnya buat yang CBS ini tentu aja disc brake-nya masih pakai yang model kecil kayak gini dengan kaliper 1 piston. Peleknya nggak berubah, masih pakai ring 14 inci, bannya juga masih pakai ukuran 100/80 kayak gini ya. Nggak berubah, desain peleknya masih bagus banget. Sisi atas, nah ini dasinya, ini kayaknya agak lebih pendek ya kalau dibanding sebelumnya, jadi nggak terlalu kayak Batman banget. Sini untuk plat nomornya, kemudian untuk batoknya. Nah, batoknya di sini juga ada aksen kayak gini, kayak honeycomb kayak gini. Nantinya biasanya ada source buat windscreen kecil. Lalu di CBS masih ada brake lock-nya seperti ini. Desain spionnya masih dipertahankan. Emang ini desain spionnya cukup bagus ya. Kemudian di area atas, speedometernya nggak banyak berubah. Masih fully digital. Dan isi informasi juga masih sama. Masih ada fuel meter, masih ada speedometer, masih ada fuel of rate secara instan. Ada trip A, ada jam. Trip A-nya bisa kita gonta-ganti. Jadi voltmeter, ada odometer. Dan balik lagi ke trip B dan tripnya lagi seperti itu. Di area stang juga nggak banyak berubah, sakarnya masih sama. Di sini ada sakar buat idling stop sistemnya, ada starter, ada lampu jauh, lampu dekat, ada klakson, dan ada buat seinnya. Nah, yang baru di sini salah satunya adalah gantungan barangnya. Jadi gantungan barangnya lebih simple karena ketika kalian nggak lagi mau pakai, itu bisa dilipat kayak gini sehingga dia lebih rata sama bodinya gitu ya. Kesannya kayak lebih clean, lebih simple gitu. Kemudian yang pembaruan lainnya adalah ada di kantong sebelah kirinya nih, yaitu untuk power outlet. Jadi sekarang dia power outletnya udah pakai USB Type-C. Jadi udah support ke banyak gadget sekarang ya yang udah pakai kabel Type-C to Type-C, yang udah pakai Type-C. Sedangkan kapasitas kantongnya nggak berubah, masih tetap dalam. Dan tentu aja ada penutupnya, biar barang-barangnya nggak gampang lepas atau loncat ketika dipakai. Kunci kontak tentu aja udah smart key system, udah terintegrasi juga dengan buat buka joknya. Kantongnya juga lumayan dalam yang di sebelah kanan gitu. Kemudian kalau kita ngeliat di bawah jok masih sama, jadi masih ada kapasitas bagasi 18 liter di sini, masih bisa buat muat helm, masih ada tabung reservoir buat radiator di sana. Toolkitnya juga masih dapat, ada obeng di sebelah sini. Nah, dan beberapa kunci busi juga buat maintenance di rumah sendirian. Tangki bahan bakar nggak berubah. Desain behel baru, kesana kayak lebih lancip, kayak Batman banget di sini. Ya, si jok nggak berubah. Lalu ke sisi belakang, sisi mesin nggak banyak perubahan. Tapi ada improvement di torsinya, jadi dari 13,8 Nm jadi 14 Nm. Jadi naik 0,2 Nm untuk torsinya sih katanya. Cuma untuk aktualnya pasti rasanya akan kerasa tipis banget sih bedanya. Kemudian masih tetap aja tentu di varian ini udah nggak ada Kickstarter.
CVT-nya polos, suspensinya tunggal di sebelah kiri. Dan untuk varian CBS tentu aja dia rem belakangnya masih tromol kayak gini ya. Jadi nggak ada disc brake-nya. Lampu belakang masih sama, desain bodi baru. Yang tadi ini ada aksen-aksen carbon fibernya. Spatboard juga baru, tetap ada tiangnya seperti ini. Sini guratan-guratannya ya, lebih sporty, lebih banyak lekuknya, tajam-tajamnya. Lampu seinnya masih sama tentu aja dengan gerasi-gerasi Honda lainnya. Sebelah kanan ada hager kecil buat nahan cipratan kotoran. Ada swing arm tentu aja, swing armnya nggak berubah. Gak banyak perubahan, knalpot juga masih sama, masih high mounted gini, posisinya tinggi banget. Dan ini posisi bawahnya untuk rem tromolnya. Mesinnya ESP masih, ESP Plus 160 cc, 4 katup pendingin cairan, radiatornya di sebelah sini. Nah, sebelah sini radiatornya. Dan ini merupakan warna untuk varian yang CBS-nya. Dan ini kita ngeliat varian Vario Evo 160 yang udah full package ya, artinya udah pakai aksesoris resminya. Dan ini warna terbarunya juga, Ultimate Glossy Purple. Jadi emang kalau dalam keadaan gelap mungkin warna-warnanya kayak hitam, tapi ketika kena cahaya warna ungunya baru keluar kayak gini. Dan kalau kita ngeliat sini ternyata aksesorisnya lumayan banyak sih. Pertama kita bisa ngeliat sini ada winglet gitu di bawah headlampnya, ya tuh winglet. Bahkan di sini juga ada garnishnya lagi yang masuk ke wingletnya. Terus juga yang cakep sih kalau menurut saya ini nih. Jadi ini ada windscreen di sini, visor di sini. Cukup memperbaiki desain cover stang Vario 160 yang saya sebenarnya agak kurang suka. Tapi ketika udah pakai windshield kayak gini atau visor kayak gini, tampilannya jadi lebih bagus sih. Jadi kerasa lebih nyambung gitu ya, cakep ya. Kemudian ada lagi ya source-nya, ini tentu aja ada karpet karet, ada stainless di sini, bahkan ada paddingnya juga di sini nih. Jadi ini biar nggak gampang banget kalau kita bawa barang, karena ini warna bodinya warna bodi yang plastik PP, bukan ABS. Lalu ada garnish filter udara di sini, garnish filter udara. Kemudian ada pelindung sen belakang biar nggak gampang patah. Jadi kalau misalnya kesenggolnya ada penguatnya di sini, jadi nggak akan patah sennya. Ini bahannya dari besi. Kemudian ada juga source garnish di cover mufflernya di sebelah sini. Warnanya kayak black chrome gini. Kemudian juga ada garnish buat radiatornya. Di varian ABS tentu aja rem belakangnya udah pakai disc brake kayak gini, dan velgnya warnanya warna brown gitu, kayak metal gun titanium seperti ini sih. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan dari Vario Evo 160. Ada 3 varian sekarang, ada varian CBS-nya, varian CBS Nitro yang warnanya lebih racing, yang lebih menyala, dan terakhir tentu varian ABS. Bodinya kelihatan banget ya, kalau yang warnanya terang itu lebih kelihatan shape bodinya baru kayak gini. Dan tentu aja untuk varian ABS dia udah pakai 3D emblem Vario Evo 160 kayak gini. Menurut kalian gimana perubahan dari Vario Evo 160 ini? Coba komentar di bawah, di like, di komen, di subscribe channel Motovenda. Sampai jumpa di video selanjutnya.